Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membuat tutorial aplikasi POM QM mengenai materi Decision Analysis. Kelompok kami yang beranggotakan Nadiela, Maesa, Zuliana, Muhammad Jonathan, Reina, Fedora, Misia, Muhammad Rafi, Aprilia, Aleta, Rahmat Wahyudi, dan Salma Ragil. Jadi, yang pertama adalah penjelasan mengenai analisis keputusan. Jadi, analisis keputusan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pilihan yang paling rasional dan menguntungkan berdasarkan data, informasi, serta kriteria tertentu. Dalam dunia bisnis dan manajemen, analisis keputusan sangat penting karena dapat membantu meminimalkan risiko, mengelola ketidakpastian, dan meningkatkan efektivitas strategi yang dijalankan. Untuk mendukung proses analisis keputusan, digunakan alat bantu seperti POMQM, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk analisis kuantitatif. Aplikasi ini membantu menyelesaikan berbagai persoalan manajerial seperti pemrograman linear, peramalan, inventory, dan pohon keputusan. Dengan software ini, perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan, serta hasilnya disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang mudah dipahami. Selanjutnya dalam melakukan analisis keputusan, yang pertama definisi masalah. Perlu kita definisikan masalah apa yang mau diputuskan. Yang kedua, daftar alternatif, solusi untuk permasalahan yang ada. Yang ketiga, identifikasi keadaan atau situasi. Ada situasi yang dihadapi itu apa, seperti apa, dan kondisinya seperti apa. Yang keempat, tabel kombinasi. Menentukan tabel keputusan di mana dalam keputusan itu kita akan membuat konsekuensi atau kombinasi alternatif dengan setiap kondisi yang ada. Yang kelima, pengujian. Dan yang terakhir, ambil keputusan berdasarkan hasil pengujian. Berikutnya ada alat dalam analisis keputusan. Yang pertama, tabel keputusan. Tabel keputusan adalah alat analisis yang menyajikan berbagai alternatif keputusan yang tersedia dan hasil payoff dari masing-masing alternatif berdasarkan berbagai kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Komponen utama dari tabel keputusan itu ada 4. Yang pertama ada alternatif keputusan, itu merupakan pilihan tindakan yang bisa diambil oleh pengambil keputusan. Yang kedua ada stage of nature, merupakan situasi yang mungkin terjadi di luar kendali pengambilan keputusan. Yang ketiga ada payoff, atau nilai hasil, nilai keuntungan atau kerugian yang didapat jika suatu alternatif dipilih dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada probabilitas, peluang terjadinya setiap stage of nature digunakan dalam pendekatan probabilistik. Berikutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari masalah keputusan yang menunjukkan urutan pilihan, kemungkinan kondisi yang terjadi, serta hasil dari setiap kombinasi keputusan dan kondisi. Komponen utamanya ada node keputusan, yaitu titik di mana pengambil keputusan harus memilih antara alternatif yang tersedia. Yang kedua ada node kejadian atau lingkaran, merupakan titik ketidakpastian menunjukkan stage of nature yang memiliki probabilitas. Yang ketiga ada cabang, menghubungkan node dengan alternatif atau hasil. Yang keempat ada payoff dan probabilitas. Itu ditempatkan pada cabang, menunjukkan hasil dan kemungkinan setiap hasil. Pengambilan keputusan di bawah kepastian. Pengambilan keputusan di bawah kepastian adalah kondisi di mana pengambil keputusan memiliki informasi lengkap dan akurat tentang setiap alternatif yang tersedia, dan hasil dari setiap alternatif tersebut dapat diketahui dengan pasti. Menurut Herbert Simon, pengambil keputusan di bawah kepastian adalah bentuk dari rational decision making, di mana individu bertindak secara maksimal rasional karena semua informasi tersedia. Prosedur pengambilan keputusan di bawah kepastian. Yang pertama, identifikasi alternatif keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi objektif untuk setiap alternatif. Yang ketiga, evaluasi konsekuensi atau hasil setiap alternatif. Keempat, pilih alternatif yang memberikan hasil paling menguntungkan atau paling sesuai dengan tujuan organisasi. Metode yang digunakan
adalah karena tidak ada kepastian, metode yang digunakan bersifat deterministik seperti analisis biaya manfaat, break-even analysis, linear programming, analisis transportasi, EOQ tanpa variabilitas permintaan. Untuk kelebihannya, mudah diambil karena seluruh informasi tentang alternatif dan hasilnya sudah diketahui. Proses pengambilan keputusan menjadi langsung, cepat, dan tidak rumit. Yang kedua, tidak memerlukan analisis statistik, tidak perlu menggunakan metode probabilistik, analisis sensitivitas, atau simulasi. Cukup menggunakan data deterministik. Lalu hasil optimal bisa ditentukan dengan pasti. Keputusan terbaik dapat dipilih tanpa keraguan karena tidak ada variabel acak yang memengaruhi hasil. Namun, kelemahannya tidak adaptif terhadap perubahan karena bergantung pada informasi tetap. Model ini tidak fleksibel jika situasi berubah setelah keputusan dibuat. Jarang terjadi dalam dunia nyata karena hampir dari semua keputusan dalam dunia nyata mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Misalnya, permintaan pasar, biaya produksi, perubahan, dan regulasi. Soal, Bambang Kastono mempertimbangkan untuk ekspansi bisnis, pilihannya adalah membuka toko kecil, toko ukuran sedang, atau tidak membuka toko sama sekali. Kondisi pasar bisa bagus, rata-rata, atau buruk. Probabilitas untuk ketiga kemungkinan ini adalah 0,2 untuk kondisi bagus, 0,5 untuk kondisi rata-rata, dan 0,3 untuk kondisi yang buruk. Keuntungan atau kerugian bersih untuk toko kecil dengan kondisi berurut adalah 75.000, 25.000, dan minus 40.000. Sedangkan untuk toko sedang dengan kondisi berurut adalah 100.000, 35.000, dan minus 60.000. Membangun tanpa toko sama sekali tidak menghasilkan kerugian dan tidak ada keuntungan. Keputusan di bawah ketidakpastian. Jadi yang pertama itu ada maximax, yaitu hasil terbaik di setiap alternatif dipertimbangkan dan alternatif terbaik di antara terbaik yang dipilih. Jadi fokusnya pada hasil terbaik dari setiap alternatif, lalu pilih paling besar di antara yang terbaik. Yang kedua itu ada maximin, yaitu hasil terburuk di setiap alternatif dipertimbangkan dan alternatif terbaik di antara terburuk yang dipilih. Jadi fokusnya pada hasil terburuk dari setiap alternatif, lalu pilih terburuknya yang paling bagus. Yang ketiga itu ada Laplace, yaitu semua keadaan mempunyai probabilitas yang sama. Jadi di Laplace ini anggap semua kemungkinan sama besar, lalu hitung rata-rata dari semua kemungkinan tiap alternatif, kemudian pilih rata-rata yang paling tinggi. Yang keempat itu ada kriteria Hurwitz, jadi kompromi antara keputusan yang optimis dan pesimis. Nilai A sama dengan tingkat optimisme dari range 0 sampai 1. Jadi ini gunakan nilai A, lalu hitung kombinasi dari hasil terbaik dan terburuk. Jadi kemudian pilih nilai yang paling tinggi. Dan yang terakhir itu ada minimal regret. Jadi menemukan alternatif yang meminimalkan hilangnya peluang maksimum dalam setiap alternatif menggunakan table opportunity loss. Jadi di minimal regret ini hitung kesempatan yang hilang jika tidak pilih yang terbaik, lalu buat tabel regret dan kemudian pilih alternatif yaitu regret yang paling kecil. Selanjutnya, pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambilan keputusan di bawah risiko atau decision making under risk adalah proses pengambilan keputusan di mana pengambil keputusan akan mengetahui probabilitas atau kemungkinan terjadinya berbagai hasil atau konsekuensi dari setiap alternatif tindakan yang tersedia. Sehingga meskipun hasil keputusan tidak dapat dipastikan secara mutlak, sang pengambil keputusan tetap memiliki informasi peluang terjadinya berbagai kondisi yang mungkin muncul. Dan data probabilitas ini dapat digunakan untuk memilih alternatif yang paling menguntungkan atau meminimalisir kerugian. Selanjutnya, prosedur pengambilan keputusan di bawah risiko. Yang pertama ada identifikasi masalah dan alternatif, pengumpulan data probabilitas, identifikasi hasil yang mungkin terjadi, hitung expected monetary value dan expected opportunity loss, memilih alternatif terbaik, pengambilan keputusan dan implementasi, lalu yang terakhir ada monitoring dan mengevaluasi kegiatan. Terdapat dua pengambilan keputusan di bawah risiko. Yang pertama ada expected monetary value, yaitu menghitung nilai moneter harapan dari hasil keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai harapan keuntungan atau meminimalkan risiko finansial. Lalu yang kedua ada expected opportunity loss, menghitung nilai harapan kerugian dari opportunity loss atau kerugian akibat kesalahan memilih alternatif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian.
Terdapat kelebihan dari pengambilan keputusan di bawah risiko ini. Pemanfaatan informasi probabilitas memudahkan perhitungan keuntungan atau kerugian rata-rata dari setiap alternatif keputusan, mengurangi ketidakpastian, dan proses pengambilan keputusan secara sistematis. Lalu kelemahannya adalah ketergantungan pada data probabilitas, sulitnya memperoleh data probabilitas yang valid, proses analisis data bisa kompleks dan memakan waktu, lalu terakhir tidak menjamin keputusan optimal jika probabilitas. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung buka aplikasi PMQM, terus kita klik module, terus kita pilih decision analysis, terus kita file ke new, lalu pilih yang decision table, bakal muncul ke sini kayak gini. Lalu untuk title-nya diubah menjadi tabel kombinasi, lalu dikarenakan kita ada 3, jadi ini masing-masing kita pindahkan ke 3, naikkan ke 3. Oke, pastikan sudah aman semuanya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk decision-nya bisa kita ubah jadi sesuai soal, yaitu toko ukuran kecil, lalu toko ukuran sedang, lalu tidak membuka toko. Kalau udah, kita ganti untuk state 1, 2, dan 3-nya. Itu state 1-nya kita ubah pasar baik, lalu state 2-nya pasar rata-rata, yang ketiga state 3 ada di pasar buruk. Nah, untuk probabilities-nya di sini agak tricky, jadi tergantung dari komputer kalian masing-masing, either bisa titik atau koma. Kalau di komputer aku bisanya titik. Nanti kalau misalnya tiba-tiba aku pakainya koma, dia nanti jadi kayak gini. Dia nggak bisa. Dia ada peringatan muncul warning. Jadi aku pakai titik. Nah, untuk probabilities di pasar baik, aku tulis di 0,20. Terus kalau misalnya di yang pasar rata-rata, aku tulis titik 50, lalu di pasar buruk di titik 30. Untuk toko ukuran kecilnya, aku tulis 75.000 sesuai dengan soal. Nah, untuk pasar rata-ratanya ada di 25.000, untuk pasar buruknya ada di minus 40.000. Nah, selanjutnya untuk di toko ukuran sedang, untuk di pasar baiknya aku tulis 100.000, lalu untuk pasar rata-ratanya aku tulis 35.000, untuk pasar buruknya aku tulis minus 60.000. Nah, diperhatikan untuk tidak membuka toko pasti aja ada di 0 ya. Nah, selanjutnya kita bisa klik, pastiin dulu tabelnya udah benar, terus baru kita bisa klik solve. Nah, kalau udah solve bakal muncul seperti ini, results-nya itu ada di the maximum expected monetary value is, ini dalam bentuk juta ya, given by toko ukuran sedang. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi teman-teman, hasil ini dengan kondisi pasar yang ketiga tadi, coba kita lihat di pengambilan keputusan di bawah risiko. Kita lihat dengan expected monetary value ya. Di sini expected monetary value-nya itu sebesar 19.500 atau penyebutannya 19,5 juta. Dengan pilihan terbaiknya di sini adalah dengan membuka toko ukuran sedang. Tetapi dalam penginputannya ini bentuk ribuan. Jadi seperti tadi saya bilang, ini jadinya jutaan ya. Nah, berarti di sini adalah hasil di mana dengan kondisi di bawah risiko gitu ya. Lingkungan kondisi di bawah risiko. Kemudian kita coba teman-teman untuk regret opportunity-nya. Seperti apa? Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau untuk melihat opportunity loss, kita lihat nilai yang paling kecil di expected regret-nya. Lihat yang paling kecil itu ada berapa. Ya, jadi di sini pilihan yang terbaiknya adalah dengan membuka toko ukuran sedang lagi dengan nilai 18 juta. Nah, berarti ini kondisi pasar kalau regret tadi di bawah ketidakpastian gitu ya. Sekarang
Coba kita lihat menggunakan kriteria equal likely atau semua keadaan mempunyai probabilitas yang sama. Caranya teman-teman, di sini kita klik sama dengan, itu langsung dengan probabilitas yang sama rata gitu ya. Jadi kita semua memiliki keadaan probabilitas yang sama atau dibagi rata. Nah, kemudian kita solve ya teman-teman. Bisa lihat di sini teman-teman bahwa untuk melihat kondisi probabilitas yang sama, itu pilihan terbaiknya jatuh dengan membuka toko ukuran sedang lagi, yaitu dengan nilai 24.750.000. Kemudian, kalau untuk nilai maksimumnya itu, dengan pilihan atau alternatif membuka ukuran sedang juga, toko ukuran sedang. Kalau yang di minimumnya tidak membuka toko sama sekali, itu kita menggunakan kriteria-kriteria equally atau semua keadaan mempunyai probabilitas yang sama atau dibagi rata. Sekarang coba yang terakhir, teman-teman, kita pilih dengan kriteria Horowitz alpha. Tapi alfanya kita ubah dengan 0,8. Kita klik solve. Kalau sudah klik solve, teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa pilihan dengan menggunakan kriteria Horowitz alpha, pilihannya adalah jatuh dengan membuka toko ukuran sedang lagi. Kemudian di maksimumnya juga, itu di toko ukuran sedang juga. Kemudian di minimumnya itu tidak membuka toko sama sekali. Tapi dengan pilihan base IMP-nya di toko ukuran sedang. Nah, ini adalah hasil dari tipe-tipe lingkungan dengan menggunakan P1QM for Windows ya teman-teman. Jadi apa yang seharusnya kita buka dengan menggunakan aplikasi QM for Windows tadi, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dengan kriteria di bawah resiko itu dominan pilihannya ke toko ukuran sedang. Kemudian di bawah ketidakpastian juga itu pilihan yang terbaik dengan membuka alternatif toko ukuran sedang. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi POMQM for Windows ini, dengan menggunakan contoh kasus tadi, maka ekspansi bisnisnya itu diharapkan dengan membuka toko ukuran sedang. Sekarang teman-teman, setelah kita mengetahui hasil dari alat analisis ini, kita import Windows dengan menggunakan tabel keputusan. Pilihannya itu jatuh pada toko ukuran sedang. Sekarang kita coba dengan menggunakan alat yang kedua, yaitu dengan pohon keputusan. Yang selanjutnya adalah opportunity loss atau regret, yaitu adalah ukuran kerugian karena tidak memilih alternatif terbaik dalam suatu kondisi. Dalam analisis di POMQM kali ini, kita tidak hanya melihat tentang keuntungan, tetapi juga menghitung potensi kerugian peluang jika memilih opsi yang kurang optimal. Metode ini sangat berguna untuk memilih keputusan yang paling aman saat menghadapi ketidakpastian. Berikut langkah-langkah untuk menggunakan opportunity loss di POMQM. Yang pertama, setelah memasukkan data payoff di tiap alternatif dan kondisi alam ke dalam POMQM, kita harus mengklik tanda solve di sebelah kiri atas. Dan setelah hasilnya keluar, kita harus mengklik tab bagian solution dan memilih menu regret or opportunity loss dari menu yang telah tersedia. Yang selanjutnya akan keluar hasil di mana POMQM akan menampilkan tabel regret atau selisih antara hasil terbaik dan hasil aktual tiap alternatif. Yang kedua, nilai maksimum regret untuk setiap alternatif. Yang ketiga, nilai expected regret jika sudah ada probabilitasnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu melihat alternatif dengan nilai maksimum regret terkecil atau expected regret terkecil karena itu adalah pilihan terbaik. Nah, setelah menemukan nilai expected regret terkecil, langkah selanjutnya adalah memilih alternatif tersebut sebagai keputusan terbaik. Jadi, ketika kita sudah melihat alternatif mana yang memiliki nilai penyesalan maksimal paling kecil, maka itulah pilihan paling aman dan rasional yang bisa diambil. Keputusan ini dianggap paling bijak karena mampu mengurangi resiko kehilangan peluang terbesar di masa depan. Metode selanjutnya adalah menggunakan equally likely atau Laplace, di mana semua keadaan mempunyai probabilitas yang sama atau dibagi rata. Caranya adalah menggunakan tanda sama dengan cara diklik pada barisan probabilities.
yang dimana angka pada semua barisan probabilitas langsung berubah menjadi sama rata. Pada kasus ini, bahwa dengan probabilitas yang sama, pilihan terbaiknya jatuh kepada membuka toko ukuran sedang dengan nilai sebesar 24.750.000. Dan pada bagian maksimalnya atau bagian alternatifnya tetap pada membuka toko ukuran sedang. Sedangkan minimumnya adalah tidak membuka toko sama sekali. Memberikan tutorial untuk membuat decision tree atau ruang keputusan di aplikasi PMPM. Yang pertama, kita bisa pilih modul, lalu pilih decision analysis. Selanjutnya pilih new file dan pilih decision tree graphical. Selanjutnya preset workflow. Selanjutnya kita bisa memilih dari branch, yaitu atau cabang dari masing cabang yang kita butuhkan. Ini di sini saya membutuhkan 3 cabang. Selanjutnya di sini ada cabang lanjutan dari masing-masing itu. Pertama ditekan nomornya, lalu ditambahkan, begitupun dengan yang lainnya, tambahkan lagi. Oke, di sini menjadi 3 pilihan dengan 3 cabang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ubah nama-namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada contoh yang sudah diubah dengan soal yang saya dapat. Pertama, ini ada membuka toko kecil dengan ada beberapa pilihan pasar, yaitu pasar baik dengan 0,2 dengan profit 75.000. Lalu selanjutnya ada pasar rata-rata dengan 0,5 dengan profit 25.000, dan terakhir itu ada pasar buruk dengan 0,3 dengan kerugian sebanyak 40.000. Selanjutnya ada membuka toko sedang dengan pasar baik 100.000, pasar harga 35.000, pasar buruk minus 60.000. Dan ada pilihan juga tidak membuka toko dengan tidak ada pasar baik, pasar rata-rata, dan pasar buruk. Selanjutnya dengan untuk menemukan solusinya, kita bikin solution. Nah, di sini dengan menarik kesimpulan adalah toko sedang adalah yang paling baik untuk dibuka karena memiliki IMP sebesar 19.500. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.